Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video cara tercepat mencari Tuhan yang sesungguhnya. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah. Anda penonton yang memahami dari selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video bagaimana cara mencari Tuhan yang tercepat dan akan menunjukkan kesejatian diri dan bertemu dengan Sang Maha Tauhid atau Sang Maha Tunggal, penguasa alam semesta, bumi, langit dan diantara keduanya. Jadi kita akan membahas dari banyak ulama-ulama Timur Tengah, ya, baik itu ulama-ulama tasawuf sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Maulana Jalaluddin Rumi, seperti Ibnu Arabi, seperti Tabiatul Adawiyah, seperti Imam Al-Ghazali, dan kita menuju ke wali-wali tanah Jawa, ya. Nah, semua ilmu-ilmu ini setelah saya kumpulkan dan kaji bahwa ada satu titik poin di mana kita akan cepat dan mudah mencari Tuhan kita ataukah mengenal Tuhan kita. Jadi bagaimana Anda mau menikah dengan seorang perempuan sedangkan Anda tidak kenal, Anda tidak bertemu, ataukah Anda tidak pernah PDKT, asal tarik di jalan langsung menikah, ya. Jadi Anda harus kenal dulu baru Anda bisa berhubungan dan bisa menjadi suami istri ataukah menikah ataukah tunangan dulu. Nah, bagaimana Anda menyembah sedangkan Tuhan Anda sendiri saja Anda tidak kenal, ya? Bagaimana Anda bisa dekat? Bagaimana permintaan Anda cepat diijabah kalau dengan mengenal Tuhan Anda saja Anda tidak kenal, ya? Nah, banyak dari ulama-ulama tasawuf menyuruh kita banyak-banyak, poinnya adalah berdiam diri, ya. Kalau orang Jawa melakukan itu tapa. Kalau ulama-ulama Timur Tengah itu dengan bertafakur, baik juga dengan berzikir ataukah memperbanyak berdiam diri, ya. Nah, seperti kisah ulama-ulama Timur Tengah, mereka banyak menemukan Tuhan mereka setelah mereka banyak melakukan perenungan, ya. Perenungan dalam berdiam diri atau bertafakur. Nah, kita akan kaji dari Sunan Bonang, ya. Sunan Bonang, beliau menemukan Tuhan itu dengan melakukan tapa ataukah berdiam diri, ya. Yang kemudian setelah menemukan Tuhan yang sejati atau Tuhan yang sesungguhnya, menyuruh kepada anak muridnya yaitu Sunan Kalijaga ketika beliau bertemu di kebun-kebun yang dimana bertemu dengan Sunan Kalijaga ketika diusir dari Majapahit, ya. Yang dimana untuk memperkuat iman ataukah untuk tahu Tuhan yang sesungguhnya, Sunan Kalijaga ini ditanam dulu ataukah ada istilahnya dikubur, ya, untuk tahu kesejatian unsur yang ada dalam dirinya, ya. Kemudian Sunan Kalijaga ini disuruh oleh Sunan Bonang untuk bertapa, ya, untuk bertapa selama bertahun-tahun. Apa yang diperintahkan oleh beliau? Beliau memerintahkan
hanya diam ya, duduk bersila dan tongkatnya ditaruh di depannya di pinggir sungai. Berdiam selama bertahun-tahun ya. Ada yang kisahnya sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, dan poinnya adalah berdiam diri dalam jangka waktu lama. Kenapa disuruh berdiam diri? Tidak disuruh berzikir oleh Sunan Bonang ke Sunan Kalijaga, tidak disuruh mengingat Tuhan, tidak disuruh mengingat apa-apa, hanya diam. Jadi orang-orang pun luar negara yang melakukan meditasi itu untuk mencari Sang Pencipta, yang dimana ketika Sunan Kalijaga bertapa, maka semua unsur yang ada di dalam dirinya itu akan menunjukkan watak aslinya. Ketika dia bertafakur ya, ataukah ketika dia bertapa, maka dari ruh akan berbicara, dari jiwa akan berbicara, dari hawa nafsu akan berbicara, malaikat, Nur Muhammad, Al-Quran Qadim ya, ataukah iblis, ataukah dajjal, semua menunjukkan dirinya. Karena selalu yang saya bilang seperti di video-video sebelumnya, bahwa ketika seseorang maling ya, ataukah merampok, ataukah ketika dia tidak ada untuk minum minuman keras, orang yang mengikat, maka yang membisik itu bukan luar dari diri kita ya, bukan iblis yang seperti film-film membisikkan ke telinga kita, ataukah seperti genderuwo yang membisikkan di telinga kita, tapi itu berbisik di dada kita sendiri ya. Kalau kita mau melakukan kebaikan, ataukah melakukan sedekah, ataukah membantu orang yang fakir, bisikan itu, bisikan malaikat itu bukan dari samping kiri kita ya, bukan dari samping dia berbicara, wahai kamu hamdan sedekah, bukan, tapi dia berbisik di dalam dada ya. Semua itu kemungkaran ataukah hawa nafsu, iblis, dajjal itu berbisik di dalam dada. Begitu juga dengan malaikat ataukah Al-Quran Qadim, ataukah Nur Muhammad, ataukah Sang Sejati itu berbisik juga di dalam dada. Nah, dalam bertapa ini mereka akan menunjukkan satu persatu dirinya. Nah, ketika seseorang berdiam dalam jangka waktu lama, bertapa ataukah bertafakur, tidak mengingat apa-apa, tidak berzikir, maka dia akan berbicara sendiri ya. Dan ketika bertapa dalam waktu lama, nanti si nafsu akan berbicara sendiri ya. Baik itu mengelabui diri orang yang bertapa, si dajjal akan berbicara hal-hal keburukan yang saya bilang tadi. Iblis yang berbisik ketika mau melakukan kemungkaran, semua akan terlihat jelas wataknya di sini. Sang Nur Muhammad, sang malaikat, ataukah sang petunjuk, ataukah sang menghubungi, ataukah sang yang sukma sebetulnya, ataukah sang maulana, ini akan menunjukkan kesejatian dirinya. Maka kita akan tahu Al-Quran Qadim itu, maka kita akan tahu sang petunjuk sesungguhnya. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia kenal Tuhan. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di belakang dada ya, ada hati, di belakang hati ada mata hati, di belakang mata hati ada nur, di belakang nur ada syahok, di belakang nur ada sir, di belakang sir disitulah aku, kata Allah. Jadi di dalam hadis kursi itu Allah mengakui dirinya di dalam diri kita. Dan banyak hadis kursi yang saya jelaskan di video-video sebelumnya lengkap ya, beserta riwayatnya ya, dan itu sahih. Dan dalam ulama-ulama Timur Tengah, dalam buku Futuhul Gaib, Sirrul Asrar, itu banyak pengkajian di dalam diri kita sehingga kita menemukan sang sejati itu. Sampai di titik kita berhadapan langsung dan ditaklukkan semua hawa nafsu kita, ego diri dan kehendak diri, sehingga kita hanya mendengar sang ruh sejati atau Al-Quran Qadim atau sang yang sukma. Ketika kita mampu konsisten mendengarkan sang yang sukma ini seiring waktu, mengalahkan logika kita, kehendak diri kita, ataukah hal-hal keduniawian yang menyangkut dengan nafsu, maka dalam jangka konsisten lama disitulah akan diberikan gelar wali ya, hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Dan ketika diberikan stempel itu oleh Allah, maka seseorang itu akan memanifestasikan cahaya Tuhan kepada dirinya, sehingga dia akan menjadi keramat. Ketika dia bilang hujan, maka akan hujan, karena yang membicarakan hujan itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dia bilang pasir jadi beras, seperti Sunan Kalijaga akan jadi beras ya, karena yang berbicara hanyalah Allah itu sendiri. Semua kehendak diri, ego diri, pengakuan diri sudah lebur, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh sejati, yang dimana
di logo moto Tauhid Metafisik yang ada hanya satu. Nah, sering-seringlah kita untuk melakukan meditasi ya. Baik itu meditasi itu bahasa luarnya. Kalau kita bisa disebut dengan zikir ataukah sholat tahajud ataukah melakukan ribuan zikir sambil kita mencari keberadaan Tuhan itu ya. Nah, ketika kita melakukan zikir, sebenarnya hakikat zikir ribuan itu adalah meleburkan lapis-lapis dinding pembatas antara diri kita, ego kita, hawa nafsu kita, dan sang sejati. Makanya proses latihan para wali itu banyak dilakukan dengan bertapa ya. Dan proses juga yang dilakukan Sunan Kalijaga ke Sunan Geseng yang sudah saya bahas di video saya, itu pun disuruh bertapa selama bertahun-tahun di kebun, sampai ketika balik Sunan Kalijaga sudah kebunnya itu sudah lebat ya, sehingga dibakar oleh Sunan Kalijaga supaya menemukan anak muridnya. Sampai terbakar kulit Sunan Geseng ini tidak merasakan apa-apa karena sudah menemukan sang sejati di dalam dirinya. Nah, jadi kenallah Tuhan Anda supaya Anda mengerti hakikat Anda menyembah Dia ya. Bagaimana Anda mau menikah kalau perempuannya saja Anda tidak tahu, tidak kenal? Nah, bagaimana Anda menyembah sedangkan Tuhan yang Anda sembah tidak Anda kenal? Anda hanya mengawang-awang, Anda hanya membayangkan alif lam lam ha yang Anda lihat, atau alif lam lam ha melihat Anda. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak seperti barang baru ya. Sehingga ketika melakukan tapa tadi, ataukah tafakur, ataukah meditasi, ataukah zikir dalam waktu lama seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah penyebutan yang berbeda, maka Anda akan semakin mengikis lapisan-lapisan ego diri Anda dalam diri Anda sehingga Anda mampu mengenal sang sejati. Bahkan dalam titik tertentu Jibril pun dilarang masuk ke rumah itu, hanya Anda dan Dia, dan Anda akan bengong melihatnya ya, seperti itu. Dan ketika manusia mampu menaklukkan hawa nafsu, ego, dan kehendak diri, maka semua di muka bumi ini yang tercipta adalah kebaikan. Tidak perlu polisi ataukah KPK dan sebagainya, karena semua manusia akan menjadi baik ya. Tapi itu adalah hukum alam semesta, hitam dan putih itu adalah sepaket ya. Semoga video singkat ini menambah wawasan Anda dan mengerti apa maksud saya ya. Karena rata-rata di penjelasan ulama-ulama Timur Tengah ataukah sufi ataukah wali, mereka menemukan Tuhan ketika mereka lama berdiam diri, bertapa, bermeditasi, ataukah melakukan zikir dalam waktu hening ataukah tengah malam, maka itu akan membongkar lapisan-lapisan sehingga Anda mampu menemukan sang sejati. Terima kasih, jangan lupa bantu terus dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu, usaha, mustika, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Manek Aktif, yang banyak membahas tentang ilmu genus secara internasional, kandungan mineral, kandungan secara ilmiah, dan penjelasan secara zodiak, aura, dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhir video ini akan sedikit review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat,
Aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.